Staf Teritorial TNI. Sebagai alat pertahanan negara, TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilaksanakan dalam bentuk operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, yang penyelenggaraannya sudah diatur di dalam undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, TNI tidak akan pernah terlepas dan selalu akan dipengaruhi oleh faktor kondisi teritorial, meliputi aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial dimanapun tugas tersebut dilaksanakan. Dalam rangka kepentingan pengambilan keputusan pimpinan TNI, maka tugas-tugas tersebut dipersiapkan melalui fungsi organik pembinaan. Salah satunya adalah fungsi teritorial TNI yang secara terus-menerus akan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data teritorial di seluruh wilayah NKRI untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu aspek pertimbangan pimpinan di dalam menentukan cara bertindak yang terbaik. Ster TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang kegiatan dan pemberdayaan wilayah pertahanan guna mewujudkan daya tangkal dan daya dukung wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ster TNI mempunyai fungsi utama dan fungsi umum. Pelaksanaan fungsi tersebut memiliki jenjang pelaksanaan fungsi dan unsur pimpinan hingga unsur pelayanan di bawahnya. Setiap fungsi organisasi memiliki hal-hal teknis yang kewenangan pembinaannya berada pada pembina fungsi tersebut serta terkait dengan fungsi organisasi lainnya. Berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor 26 tahun 2020, tanggal 11 Mei 2020, Staf Teritorial TNI atau Ster TNI adalah unsur pembantu pimpinan dalam organisasi Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Sedangkan susunan organisasi dan tugas Ster TNI berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor 20 tahun 2020 tanggal 1 Mei 2020 terdiri dari unsur pimpinan, pembantu pimpinan, dan pelayanan. Asisten teritorial atau Aster Panglima TNI dijabat oleh seorang Pati TNI Bintang 2 dengan tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Panglima TNI mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidangnya, menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Ster TNI guna menjamin terselenggaranya tugas dan fungsi Ster TNI, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan staf penyelenggara fungsi Ster TNI baik dalam lingkungan staf teritorial TNI maupun badan lain sesuai dengan lapangan kekuasaan teknis. Aster Panglima TNI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Panglima TNI yang pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI. Sedangkan Wakil Asisten Teritorial atau Waaster Panglima TNI dijabat oleh seorang Pati TNI Bintang 1 dengan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan koordinasi, mengawasi, mengendalikan semua pekerjaan kegiatan staf dan administrasi Ster TNI, menyampaikan pertimbangan dan saran staf, merencanakan, menyiapkan, memelihara, dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Ster
Aster TNI. Mewakili Aster Panglima TNI apabila Aster Panglima TNI berhalangan menjalankan tugas dan fungsinya. Waaster Panglima TNI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Aster Panglima TNI. Aster Panglima TNI dibantu oleh 6 orang unsur pembantu pimpinan dengan uraian tugas yang berbeda sesuai bidangnya masing-masing. Paban 1 Renster TNI dijabat seorang Pamen TNI berpangkat kolonel di bidang perencanaan program dan anggaran dengan tugas diantaranya merumuskan, menyusun dokumen kebijakan, perencanaan program dan anggaran, serta menyalurkan anggaran bidang teritorial TNI. Paban 2 Puanter dijabat seorang Pamen berpangkat kolonel di bidang pembinaan kemampuan teritorial TNI dengan tugas diantaranya merencanakan dan merumuskan direktif Panglima TNI bidang Puanter TNI kepada Satpowil TNI dan Balakpus TNI serta doktrin teritorial TNI. Paban 3 Tahwil dijabat seorang Pamen TNI berpangkat kolonel di bidang ketahanan wilayah dengan tugas diantaranya merencanakan, menyusun, merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan program pembinaan geografi, demografi, kondisi sosial, dan ketahanan wilayah menjadi kekuatan pertahanan negara serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan, mobilisasi, dan demobilisasi. Paban 4 Komsos dijabat seorang Pamen TNI berpangkat kolonel di bidang Komsos TNI dengan tugas diantaranya merencanakan, merumuskan, menyusun kebijakan pembinaan Komsos TNI dengan komponen masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar, ormas, LSM, dan lain-lain, serta menyelenggarakan Komsos TNI dengan instansi pemerintah, kementerian, atau lembaga pemerintah non-kementerian, komponen masyarakat, dan keluarga besar TNI. Paban 5 Bakti TNI dijabat seorang Pamen TNI berpangkat kolonel di bidang bakti TNI dengan tugas diantaranya merencanakan, merumuskan kebijakan tentang program operasi teritorial TMMD, karya bakti TNI, bakti sosial, dan penanggulangan bencana, serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga bidang bakti TNI. Paban 6 Taswilnas dijabat seorang Pamen TNI berpangkat kolonel dalam Bintar TNI di wilayah perbatasan darat, laut, dan udara, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah rawan dalam rangka mendukung terciptanya ruang alat dan kondisi juang yang tangguh di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah rawan dengan tugas diantaranya merencanakan, merumuskan, menyusun program dan anggaran Bintar TNI di wilayah perbatasan darat, laut, dan udara, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah rawan konflik oleh Satgas Pamkap, Pamputer, Pamrakuan, dan Pam Ambalat, termasuk menyiapkan personil dan bahan-bahan sebagai tim perunding batas negara, batas darat Republik Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini, Republik Demokratik Timor Leste, dan batas laut Republik Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Vietnam, India, Thailand, Papua Nugini, Republik Demokratik Timor Leste, dan Australia. Aster Panglima TNI juga memiliki 2 orang unsur pelayanan, yaitu Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam yang dijabat oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Letnan Kolonel dan Perwira Keuangan yang dijabat oleh Perwira Menengah TNI yang berpangkat Letnan Kolonel.